gitu Tapi, kan. tapi kan biasanya dia pasti keluar-keluar kok. Ini siapa? Ya dia Siapa yang juga udah berani? takut sendiri, Beb. Harusnya dia keluar-keluar CCTV keluarin, Ya. Enggak, sekarang sekarang udah dia udah pasang CCTV. Tadi pas live dia bilang, ah saya juga mau pasang CCTV di rumah saya yang wireless tapi titiknya banyak. Udah ketar-ketir deh itu. berarti dia ada yang mengintimidasi. Tapi dia nggak speak up. Berarti kalau misalnya dia speak up, ketahuan dia takut ya. Sebenarnya dia takut, cuman dia nggak mau speak up. Gitu. Jadi yang speak up orang lain ya kan, bahwa Ya tepatnya kalau itu dia ada yang speak up, sekarang dia aja orang udah jelek ngelihat dia, Beb. Kotak Pandoranya udah kebuka. ya, Dia speak up, nah makin ngegongin, lu jahat. Makanya sampai ada orang yang seperti itu. Makanya dia nggak berani speak up, diem ya. aja. Ya kalau Emang, kemarin coret-coret receh lah ya. iya, Katanya iya. katanya itu pun dia yang lakuin sendiri katanya. Maybe yes, maybe Ya. no. Habis cuma ngomongnya pelakor gitu kan. Ya kan? Ya, intinya gini, lu ngaku lu hebat, tapi properti lu bisa disenggol orang. Ya, Berarti lu apa? benar. Uhum. Yang duluan malah CCTV-nya ada. Kok nggak ketangkep? Kan lu orang hebat. Wah, canggih, Beb. Ya. Alat-alat kepolisian kita itu ya, penegak hukum di Republik Indonesia itu canggih, Beb. Kok bisa nggak ketangkep? Berarti lu bukan siapa-siapa dong. Ya, Bukan benar. apa-apa. Kalau orang bisa nyoba begitu. Nggak, tadinya gue sumpah gue kayak, ah, apa beneran, apa settingan atau apa gitu kan. Dan dia nggak ngomong, jadi pas gue lihat-lihat dan ada gue pertama kali lihat itu dari suara netizen sampai gue bilang hoax kali itu. Enggak kok, udah ada laporan polisi segala macam, katanya peluru nyasar. Hmm, kayak yang Ya sekarang Texas. Kalau di Texas di Amerika peluru nyasar masih oke karena kan ada gangster atau apa ya, mungkin gua nggak tahu sih Beb, emang di BSD ada gangster, ada mafia. bisa kali tiba-tiba ya sekonyong-konyong jadi mafia gitu ya karena emosi sama dia gitu. Iya. Ya makanya jangan terlalu jahat, jangan terlalu ngecilin orang. Kita nggak pernah tahu loh orang bisa ngapain, Beb. Ya, tapi nggak gini loh, Beb, segimana apapun itu kakak lo loh. Sampai dia ditembak sama orang, berarti kan musuhnya gila nggak sih? Segimana apapun dia anaknya mami, kakak tiri gua. Emang ya, Beb. Tapi apapun yang terjadi, gue kalau bisa memilih lebih baik gue begini aja. Iya, benar, Jadi benar. gue juga nggak peduli dia mau malang, mau melintang. Yang gue peduli cuma satu. Kenapa mami gue bisa kelaparan? Hmm, benar. Ada dokter Francisca, halo dokter. Hai dokter, pantainya keren banget. Pas di zoom arahnya dari dalam bukan keluar. Kalau gue sih ngelihatnya dari luar. Ya kan, tapi lu bukan apa ahli itu tembakan. Gue bukan Misal, ahli tapi tembakan, tapi gue orang proyek, gue biasa megang kaca, Beb. tapi bisa nggak misalnya apa si Cencen punya pistol terus nembak si Fitri, bisa nggak dari dalam? Bisa, ada kemungkinan loh. Dia berantem berantem sih bisa Berantem, berantem gitu kan, dan lu ya macam-macam gua door gitu kan. Siapa tahu. bisa. Bisa Jadi kalau kita mau berandai-andai kan nggak boleh tanggung ya, namanya ya. kita berandai-andai. Ya kan, nggak bayar, namanya berandai-andai. Bisa segala kemungkinan itu walaupun kecil bisa terjadi, apapun. Beb, yang dari depan mata lu aja si Fitri di KDRT-in dia diem-diem baik, Ya, emang kasar sih. ya kan? Guys, jadi kalau misalnya si Fitri bilang, Cencen itu tidak berani menyentuh aku nih, saksinya ini nih. Nyentuh, pakai banget. Hmm. Ngejambak, nabokin, nyentuh. Nyentuh banget. Kalau nyentuhnya ngebelai-belai mah ya, gua nggak dikasih lihat. Iya kan? Gila. Tapi lu bakal ketemu sama Putri kan? Ya ketemu. Iya.
Kita mau lihat lah. Kan katanya Jadi si kalau siapa ini Markisa Medan. Kalau menurut gua Ujima ini, kalau menurut gua mah Uji ini juga jahat ya, buka aib saudaranya dia sendiri. Nggak peduli. nggak gini nggak, bukan bukan masalahnya kita membuka aib saudara sendiri, kita sudah menegur, ya kan? Iya, kita udah baik-baik. Jadi gini, Beb, gue juga nggak bisa menggiring opini orang, harus berpikir tentang gue apa. Udah diiyain aja sama Nggak gue. bisa, nggak bisa. Kita harus melihat pola pikir orang netizen. Nah, kalau gue kan berbeda. Gue kalau misalnya ada orang yang berkomentar itu, gue harus nanya, kenapa lu bisa nanya, harus berkomentar begitu? Sedangkan secara tidak langsung dia membuat statement bahwa lu membongkar aib. Membongkar aib itu karena apa dulu? Dia sudah memfitnah ibunya Kak Uzi. Secara tidak langsung dia harus mengkelirkan. Ngerti nggak? Nggak setara-tara lu langsung si Fitri maling dan nggak ada konteks, ngerti nggak? Iyalah. Gitu. Jadi sekarang gue kan udah berantem sama si Fitri sama yang lain 4 tahun lebih. Gue pengen tahu gitu, netizen tuh berpikir apa sampai memihak anak durhaka, ya kan? Apa dia sudah menjahatin banyak orang? Kenapa sih sampai detik ini disupport salah-salah? Kan kemarin dia membuat apa foto-foto mengungkit-ungkit kebaikannya dia sama Nikita kan? Sampai yang nge-like banyak banget guys. Yang komen juga banyak, kakak, jangan itu. Setahu aku ya guys, gini loh. Kalau misalnya orang yang sudah berbuat baik sama seseorang ya, apalagi yang pernah lihat apa orang itu sampai mau mati atau hidup itu ada di depannya dia, berarti itu harusnya tulus ya kan? Tapi semenjak waktu 5 tahun sampai orang itu bisa bermasalah, di penjara, uangnya diambil, berarti kan cuma diperalat dong sama dia, Iyalah. ya kan? Sekarang gini, Beb. Dan dengar-dengar lu bilang kan katanya ada, ini kita nggak mau seuzon ya karena ini ada salah satu tenaga kesehatan yang bilang seharusnya itu Dilahirin lebih awal. iya. Disuruh cepet-cepet lahir. Iya, memang gitu. Jadi gini, sebelum kita ke sana gue ngomong begini dulu Ya. deh, gue nanya sama teman-teman ya yang lagi nonton ya, ini 760 something ya. Gue mau tanya, dia itu nolongin orang lain. Sekarang gini, kalau lu jadi dia atau kita jadi dia, ada nih uang lebih nih buat bantu. Sementara kita hidup, kakaknya udah meninggal nih, tinggal adik kandungnya. Nggak usah pikirin gue deh, gue bisa hidup. Adik kandungnya aja. Ya, adik kandungnya tuh susah, pakai banget loh hidupnya. Ini ya guys, jadi kalau Ya, Fitri itu masih punya adik kandung, satu bapak satu ibu, masih hidup. iya, ya. Dia itu waktu itu ngelahirin cuman butuh duit 7 juta loh. Kok lu nggak bantu sampai adiknya tuh mau jual anaknya loh di rumah sakit, si bayinya loh, biar dia bisa keluar dari rumah sakit. Kenapa? Oke deh, dia sama mami dendam, dibuang dan lain-lain, apa whatever, apapun asumsi dia. Ini adik kandungnya kan sama dia baik-baik aja, nggak punya salah. Kenapa sih lu nggak bantu? Mhm. Kenapa lu mesti bantu sini kita gitu? Itu pertanyaan aja sih gue. Mungkin kalian Karena kan bisa jawab. adiknya kan nggak, bukan artis. Nah, berarti di balik bantuan itu di awal muawal dia menang momen, Beb, menang momen gitu loh. Selama ini yang dilihat-lihat sama netizen, temennya itu antara artis, orang bodoh, bisnis yang punya uang sedikit terus dia peralat, ya kan? Anak sebentar, Beb, gue belum Ya, selesai. Ini adik kandung ya, Beb. Ini adik ya. kandung. Di Islam itu kalau sampai dia pindah agama lain berarti murtad ya. Saking susahnya ya, adiknya tuh nikah sampai murtad loh. Dia punya anak, ponakannya sampai murtad loh. Pindah agama Kristen loh. Hayo. Ini kan lagi rame nih ya bahas masalah agama. Dan itu si Fitri tahu banget loh. Kok nggak dibantu? Ya. Kenapa? Ngapain bantuin yang lain gitu loh? Karena apa? Lu pengen tenar. Kenapa lu pengen tenar?
Lo mau bisnis skincare, lo dulu mau jualan make up, lo juga butuh ya orang kalau nge-branding tuh di branding barangnya, kalau dia yang di branding diri dia gitu loh. Orang tuh nge-branding dagangan, kalau dia badannya yang di branding diri dia yang di branding gitu loh. Seolah-olah lo ibu peri, seolah-olah lo baik. Lo masih inget gak sih waktu WA-nya dia kebongkar? Aku yang lemah lembut, kamu yang barbar gitu ya kurang lebih. Itu mau ngapain? Begitu-begitu tuh mau ngapain? Jadi kalau emang orang baik, satu, ya lu lihat kiri kanan keluarga lu dulu deh, lu jauh-jauh amat. Ngapain jauh-jauh? Ya, Pakai logika gitu loh. Kalau gimana kita berpikir, gimana dia bisa apa ini notabene ya, gimana bisa dia baik sama orang yang seminggu, sebulan, setahun baik gitu ya kan, ini sama orang yang benar-benar lahir bareng itu notabene Henny dong, iya, lahir lahir iya, iya. satu ibu satu Satu ibu, bapak. satu bapak kandung yang tadinya mereka 3 bersaudara, terus tinggal 2, yang satunya Hmm, meninggal. Berarti hmm. apa? Ibarat lu sama gue adek kakak, beb, tinggal berdua, kita pegangan tangan eratnya kayak apa? Lalu bukan saudara, sedarah aja sama gue kita pegangan tangan. Hmm. Kok bisa lu sama adik lu yang notabene kandung dan perempuan satu-satunya, lu Ya, nggak bantu? ya. Hah? Lu nggak bantu? Ya. Adiknya nggak punya rumah, susah, numpang sana, numpang sini, diusir sana, diusir sini. Hayo, lu Padahal nggak dia bantu. padahal dia punya perumahan katanya kan. Punya perumahan, nggak usah lu pikirin ibu kandung lo deh, yang udah jelas-jelas satu Indonesia tahu lu benci. Ade lu tuh yang kandung, kasihlah rumahnya satu, ponakan lu tuh. Coba kita pakai logika aja. Kalau gue mah mampu hidup, beb, biar gue dicaci maki orang juga gue mah mampu hidup. Coba, itu adik kandung yang tinggal berdua. Orang tuh ya kalau bertiga kehilangan satu saudara. Gue lihat temen gue ya, kehilangan satu saudaranya tuh terpukul sekali. Dia mah kan enggak, fine gitu loh. Ala-ala kuat gitu loh mentalnya. Takut Terus direbut, hatinya, kali si Cencen sama si Henny. ya itu kan berarti negatif thinkingnya dia, overthinkingnya dia. Ini mah kita bantu aja dulu. Tapi katanya kan pernah terjadi si Fitri ngomong gitu kan. Ya itu kan kata dia, ya kan? Kata dia lah. Berarti secara nggak langsung pernah deket dong Henny sama Fitri, ya kan? Nggak pernah deket orang, beb. Itu mereka tuh bagi-bagi waris tuh, dia sendiri nanya lah, gue yang ngurusin mereka bagi waris. Masih ada chattingannya, minta rekening berapa sih rekeningnya si Kinoy, kan dipanggilnya Kinoy ya, beb. Itu rekeningnya adiknya aja gue yang kasih, berarti dia nggak pernah dong kasih uang sama sekali ke adiknya bertahun-tahun. Ada Warisannya kemungkinan 5 nggak? juta. Ada kemungkinan nggak nanti suatu saat nanti si Fitri bayar si Henny untuk speak up ngelawan lu? Maybe yes, orang adiknya juga butuh uang. Buktinya bisa disuruh jemput mami dan dibuang. Kalau sekarang dia tiba-tiba nih, wah si gerobak donat nih udah rame nih, katanya gua mesti tunjukin nih mukanya si Henny. Why not? Bisa. Orang dia tiba-tiba bisa ngebaik-baikin Cirina hanya untuk foto biar netizen terlihat baik-baik saja melihat mereka. Dia mah bisa Nggak usah jauh, ngapain aja. nggak usah jauh Cirina. Gue. Nah, ya Gua di kan? WA lewat si Ina katanya kan, bilangin sama Yoke nanti ada WhatsAppnya aku itu ya, bongkar ya guys. Terima kasih, aku banyak-banyak terima Kalau dia kasih, aku mau, tidak benci. Bentar aku belum ngomong dulu. Ini Fitri Sauteru nge WA teman aku ya guys, namanya Ina Verina, Sagita Verina. Dia bilangin ke Yoke, aku tidak setitik pun aku marah atau dendam sama Yoke. Justru aku ingin berterima kasih sama Yoke karena saya tahu untuk bakal bersikap apa kepada ibu saya. Sampaikan ini untuk Yoke. Kata gue, hah? Kok bisa? dia mah bisa ngapain aja. Besok tiba-tiba dia ngemis-ngemis ke mami, bisa, bisa. Yang penting ada untungnya. Besok dia
tiba-tiba berangkat ke lu, minta mohon jangan dibahas lagi, Beb. Yoke, tolong. Bisa. Yang penting dia merasa ada untung yang sesuai dengan effort dia. Tapi kan dari awal gue udah bilang, Beb, lu nggak usah minta maaf ke gua. Minta maaf sama ibu. Dari awal gue udah ngomong gitu ya, Beb. Ingat ya, Beb, semarah-marahnya lu atau apa gue bilang, Beb, kalau misalnya ada apapun, segimana apapun, itu kakak lu. Itu anaknya Mamita. Jangan sampai kalian benci. Ingat nggak gue selalu ngomong kayak gitu sama kalian? Iya, ingat. Jadi cuma satu yang gue minta sama Fitri, minta maaf sama ibu. Udah, nggak usah minta maaf sama gue. Iya. Jadi memang kalau dia mau tuh bisa, yang penting ada untungnya atau enggak, gitu aja. Dia mah kayak orang dagang tuh, Beb, untung rugi yang dia hitung. Bukannya urusan ke Tuhan, bukan urusan lillahi ta'ala, bukan. Jangan gila-gila agama. Walaupun gue pendosa ya, tapi gue mulai muak gitu ngelihat tingkahnya gitu loh. Nggak usah gila-gila, lu sekarang nggak usah kemana-mana deh, pikirin satu itu aja dulu deh, netizen deh. Kok bisa dia sama adik kandungnya, kok bisa dia nggak bantu, segitu susah, anaknya nggak makan, susahnya. Kalau dia suka kata-katain orang miskin, adiknya itu melarat, susah banget di Jogja sana, di Jawa, diusir-usir orang, sampai kawin sama laki orang. Hayo, jangan gila-gila gua bilang ngebuka aib. Udah kadung, ini jadi contoh buat kalian. Jangan sekali-sekali bersikap tidak baik terhadap orang tua, apapun yang terjadi. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Contohnya dia punya adik tiri kayak gua. Lu gila, gua gila. Lu baik, gua baik. Selama ini gua kan diem aja. Lu mau flexing, lu mau telanjang sambil jalan, lu mau apa, gua nggak bodo amat. Yang penting lu jangan ganggu hidup gua. Karena toh gua kasih tahu pun salah kan, nggak terima. Ya kan? Coba. Gua panik, nauzubillah, Beb. Ada WA-nya masih gua tersimpan rapih. Teh, itu anaknya si Kinoy murtad, gue bilang. Terus kita gimana? Ya udah, kita kan bukan ibunya, kita cuma bisa mengingatkan. Kalau diingetin gak mau ya terserah, yang punya hukuman kan adiknya, apa sih, Kinoy, karena ibu kandungnya. Tenang, jawabannya nggak panik kayak gue mah panik sumpah mati, karena gue sayang sama si Kinoy, gue sayang sama ponakan gue gitu loh, jadi gue panik. Gimana? Jadi buat orang-orang yang bilang kan Fitri itu membenci ibunya karena dibuang, nih adiknya yang diurus tuh. Adiknya satu kandung, satu ibu, satu bapak, Iya, sama Rita masih sampai detik ini. Apa masih hidup tuh. bantu. Tinggal satu-satunya semata wayang. Lah kita kalau punya saudara, Beb, semata wayang tuh gimana? Nggak usah pusing ngomongin kakak-kakak tiri dia yang beda bapak. Adik kandung dia sedarah. Bantu dong. Bantu. Miskin lagi kan. Kalau Nggak usah misal pusing ngomongin Nikita Mirzani dulu. Terlalu jauh. Adik kandung dia. Itu the real loh, fakta. Lu menter-menter. Ya kalau kemarin yang lalu gue sama lu live gue bahas, gue nggak ngerti kalau dia flexing, kalau dia ini mungkin dia marah karena gue paksa bayar rumah sakit. Faktanya dia nggak punya duit, tapi dia nggak mau jujur. Whatever lah ya, gue nggak ngerti ya apa yang ada di otak dia sampai dia marah, akhirnya nyuruh adiknya jemput dan lain-lain, gue nggak ngerti. Sekarang kita ngomong, dia kan kemarin ngupload tuh, ya kan? Nikita Mirzani ngelahirin, adik lu ngelahirin, anaknya sampai mau dijual, dia nggak mampu bayar rumah sakit. Lu di mana, Fitri? Lu nggak mau bayar. paling Waktu lagi biaya hamil persalinan, anak orang, biaya kalau gua persalinan berapa gugurin. sih, Beb? Kenapa sayang? Paling biaya persalinan berapa 7 sih? juta. Gua masih simpen WA-nya dengan lengkap. Jangan lu gila-gila ngebantah, nanti gua blow up. Gua kalau ngomong pakai fakta. 4 tahun yang lalu gua omongin sampai ini detik nggak akan geser.
Gue kalau kasih pernyataan, gue nggak mau geser. Kalau udah A ya A. Toh nanti kalau tidak terbukti, waktu yang berbicara. Ya. Kan? Ya kan? Gue mah nggak mau effort orang nggak percaya gue pusut, nggak mau. Lu kok nggak percaya, terus gue frustasi. Enggak, lu nggak percaya ya silakan. Toh nanti waktu yang membuktikan apapun. Dan kita punya dan kita punya bukti, nggak cuma Iya, asal-asal ngomong. nggak minimal gini ya, Beb. Gue yakin banget sih Tuhan itu ada. Gue yakin banget ya, aku yakin ya Allah itu ada. Yang namanya kebenaran mau ditutupin dengan cara apapun pasti akan terkuak. Dia punya cara kok. Ya bukan lagi lah, gila loh, kita sampai ke apa bingungan gitu waktu kemarin dibully sama netizen ya kan, gerobak donat lah segala macam. Tapi kan sekarang udah ada waktunya kan, kita nggak bilang tuh kan, nggak usah ngomong gitu, udah waktu yang membuktikan, Beb. Waktu yang buktiin. Dulu almarhum bapak gue ngomong gini, Beb. Kalau ada masalah lu nggak bisa selesaikan, berikan waktu yang selesaikan. Berikan waktu yang selesaikan. Jadi lu tenang aja. Makanya gue mah tenang aja. Gue mau dikatain apa juga, gue mah bodo amat. Tuh nanti waktu yang menjawab. Yang jahat-jahat sama gue, lu tahu sendiri jadinya kayak apa. Yang berani fitnah-fitnah gue jadinya gimana. Tinggal ditunggu aja. Zaman sekarang itu ya udah cepet bener kok. Allah kasih bukti, Allah kasih tunjuk, Allah kasih balasan. Udah cepet banget, Beb. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Nikita Mirzani, kejauhan itu mah. Ini adik kandung, hei adik kandung. Apa kabar adik kandung? Makanya bahasa gua, coba lu cek-cek organ. Kali aja organ lu kagak lengkap, berarti lu cacat. Kalau kita ngomong sama orang yang udah cacat, hatinya nggak ada, ya udah, sampai botak ubanan ya nggak bakal berubah. Nah, menurut nih lu kan nih ya sekarang ada melenceng dikit lah ya. Menurut lu kan kenal Naira. Iya, Lu tahu sifatnya dia. tahu. Dia sampai sekarang mau berantem sama Nikita Mirzani itu menurut lu aneh nggak? Ya ajaib, ajaib. Kalau emaknya bisa gini ya, Beb. Naira itu memang anaknya sangat ngelawan. Sampai si Fitri aja takut sama anaknya, Beb. Waktu itu pernah sampai sepatunya si Chen itu dibuang. Dia kan untuk mempersatukan anaknya sama si Chen itu kan susah banget ya, Beb. Susah banget. Nah, sampai dilemparin tuh sepatu dia dari mobil tuh sama si anaknya tuh si Naira tuh ada kejadian kayak gitu-gitunya. Tapi ini anak udah mulai tumbuh gede. Ya. Kalau sampai kalian punya anak tidak bisa dikendalikan sama orang tuanya, berarti something. Berarti kalian itu ajaib buat gue. Kok bisa anak tidak terkendali itu kok bisa? Anak gue nggak ada, Beb. Anak gue apa kata gue? Gue bilang iya, enggak. Kok bisa? Andai kata nih anak gue nih udah emosi nih ya, kesel. Nggak ada anak gue ikut-ikutan. Anak gue udah gede-gede, Beb. Nggak ada. Kok bisa? Itu ajaib. Kok bisa lu nantangin Nikita Mirzani mau tonjok-tonjokan kah? Apa-apakah? Kok bisa? Anak barbar. Nggak, kalau ngomong gitu kan berarti harusnya ibunya bilang, nggak usah nak, Nggak usah. ini urusan mama. Nggak, Anak ini aku urusan tuh mama. ya darah aku. Langsung pede banget kan dia. Anak aku tuh ya darah aku mengalir. Lo lupa darah lu dari mak lo, oneng. Lu jangan kepedean. Kalau sampai lu mau matiin emak lu masih napas di umur 70 something. Ya berarti apa? Emak lu mentalnya kuat, udah lu suruh bully orang dan lain-lain. Sehat tuh sekarang. Jangan sampai nanti Mami Rita suruh nonjok Nikita Mirzani, suruh di ring tinju sama Fitri. Ada. Ya gue ya sebenarnya nggak kakak yang ngerawat adiknya FS. Udah sampai selingkuh sama laki gue. Lu jangan bilang kenapa gue nggak rawat. Gue udah rawat. Ya ini gue buka nih. Nanti nih ada yang rekam-rekam biar orang dengar. Gue udah rawat, gue udah jemput. Di mana itu kakaknya? Di mana Fitri Sahul Teru pada saat
adik kandungnya itu cerai. Di sana tuh, di Palembang. Suaminya tuh nomor 1 dicariin sama polisi Sumatera Selatan. Illegal logging. Pemalsuan tanda tangan gubernur. Kalau lu pada mau tahu ya. Jadi jangan gila-gila. Gue bantu maksimal. Laki gue aja dibinta gue kok. Ya oke, 4 tahu bener ya gak, Beb? Lo nge-like, Beb bisa gitu. tunggu dulu, tunggu. Dulu, tunggu, Ya lu kan? nge-like. Oh, Nge-like. Yang nge Nah, sekarang lu baru balik nih. oke. Oke, cus. Gue yang ngerawat. Gue yang ngurusin. Lama. Lama nggak? Kamu keluar terus masuk lagi, masih parah nggak? Enggak, udah enggak. Nggak kan? Jadi jangan gila, jangan bilang gue nggak ngerawat. Emak gue, kakak gue, semua gue rawat. Yang si miskin ini nih ngerawat nih. Gue urusin, gue kasih makan. Lu kalau ngomong betingkah-betingkah, gue yang giniin. Lu kemana aja, lu sibuk, tahu nggak? Sibuk apa? Menjejakkan diri Anda. Lu sibuk ngapain, Fitri? Di saat gua berjuang hidupin mami, gua ngidupin adik lu, kakak gue, lu digapain? Hah? Nih buat orang-orang yang nggak tahu, emang dia lahir dari keluarga yang kaya, Beb. Ya enggak, pakai banget. Nggak ada kalau orang keluarga kaya tuh ya dia cerita sama gua. Gue tuh ada sedih-sedihnya, Beb, ngelihat dia. Ada kasihan-kasihannya, makanya gue puluhan tahun gue diem aja ya. Hmm. Ya jemput pakai mobil, hujan. Kenapa gue bilang, karena gue kasihan tuh tanya tadi keluarganya. Nggak kaya, Beb, sengsara. Mereka tuh kelaparan. Hmm. Emang susah hidup di sana tuh mereka. Di perkebunan itu kan. Iya. Sampai makan ikan asinnya segede gini. Kamu kan nggak ngerasain. Dulu Teteh makan ikan asin begini berdua sama AA. Makannya nasinya serantang. Hmm. Ayo. Berarti kan susah. Gue sedih gitu loh. Gue sedih banget dengernya. Memang menderita. Mungkin karena menderita itu jadi gila. Coba deh, Chen. Gue serius nih ya. Chen Kurniawan, lu coba bawa istri lu ke rumah sakit gitu loh. Entah ada gangguan kejiwaan, kan kita nggak sadar kalau ada gangguan kejiwaan. Hmm. Mungkin dia Sekalian dulu tes. sangat tertekan gitu loh. Ya kan? Hmm. Gue sih jauh dari mencaci maki menghardik-hardik deh sekarang. Lu bawa bini lu ke rumah sakit, lu cek. Hmm. Kasihan udah tua. Hmm. Ya kan, jadi jangan ya, lu ada yang pada tanya sama gua, kenapa gua nggak urus? Udah, Wak, udah gua urus. Sedih, gue sedih banget. Sebetulnya kalau ditanya, kalau nggak malu, malu. Gue begini, tapi udah kadung gila. Ini tuh bukan situasi yang gue mau ya. Tapi ya oke, kita balik lagi dunia, bukan surga. Apa yang gue mau, gue bisa dapet. Kalau dia sampai menghardik, mencaci maki, memfitnah ibunya, hei, gue juga nggak akan diam. Hmm. Serendah-rendahnya gua mau dikatain apapun, gua tetap akan bela ibu gue, apapun. Hmm. Gitu loh.
Jadi kalau dia gila-gila, nggak pernah ada dalam kehidupannya, lu nggak usah bohong. Nanti fakta lagi yang berbicara. Mhm. Saya saksi terjadinya pemukulan ibunya Fitri sama Fitri. Mana ada yang ngomong begitu? Coba itu kakak-kakaknya bicara. Coba dong bicara. Kapan mami itu nyiksa tuh kapan? Jangan di belakang layar. Coba duduk sini di depan gue. Kalau dia mau selesain baik-baik bareng-bareng, ya sini kita duduk. Iya, Coba harusnya ini ini udah masalah keluarga. Awalnya iya. harusnya ini masalah keluarga ya, Beb ya harusnya ya. Iya, ayo kita bicara, duduk. Siapa? Gue mau tanya sama kakak-kakaknya. Kan katanya dia diurus, dibesarkan sama kakak-kakaknya. Sama ibu tirinya. Yang dulu sempat jadi pelakor di rumah tangganya Mami. Gue mau tanya, siapa yang brainwash Fitri ini bisa sebegitu benci sama ibunya? Apa yang lu tanamkan gitu loh. Apa yang kalian tanamkan sampai dia bisa sebenci ini? Dan gak masuk akal gue gitu loh. Zaman itu tuh susah. Mami ngasih makan pakai minyak tanah. Itu aja udah nggak matching. Kenapa nggak pakai garam aja, Beb? Mhm. Minyak tanah sampai saya ditelan sih. 3 tahun something. Yang pengen tahu kenapa dia pisah. Hmm. Gitu loh, Beb. Jadi banyak hal-hal yang nggak sinkron gitu loh. Nggak masuk akal. Ya, kalau gua mau nangis mah jual air mata juga gua mah bisa. Bisa. Cuman gua nggak mau drama. Ngapain? Tapi nih yang sekarang lagi heboh-hebohnya kan orang pada minta Gila-gila tanggapannya. podcast itu nangis katanya. Ini gue jawab. Kenapa sayang? Enggak, lu dulu aja. Yang podcast dulu aja. Iya, ini kan orang tanya. Gila-gila orang komentar gila-gila podcast nangis FS di Hmm. podcast kan dia nangis. Nggak Hmm. usah, gue juga bisa, nggak usah dia. Hmm. Tapi buat apa? Kalau dia intinya orang baik, ini masalah udah gede nih ya. Masalah yang kita lempar ke publik ya. Ini bola panas gue lempar nih, dia lempar ke publik. Siapa aja yang nangkep bebas. Ada pro dan kontra. Itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Mau selesainya gimana? Lu datangin dong gua. Mak lu ada sama gua. Coba kita ngomong, kita bicara. Mau apa? Lu ngomong Hmm. dong. Saya Fitri Sahul Teru alias Fitri Salfitri memohon maaf kepada ibu saya atas semua fitnahan yang sudah saya buat, atas sikap-sikap saya yang tidak baik yang mengakibatkan saya pun difitnah atau apa. Lu ngomong, gua Ma- ajarin nih Fitri. Malah terbalik, dia suruh ibunya yang bikin statement itu. Nah, kita Dengan ini mau iming-iming kalau bener. nggak, dengan iming-iming kalau misalnya nggak bikin video itu uang bulanan dipotong, di Bukan stop, uang bulanan dipotong, di stop. lupakan kami, Iya. ya kan? Jadi gini, orang baik itu tidak akan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Hmm. Jadi coba, lu kan heboh mau minta maaf, gua halang-halangi. Gua nggak menghalangi lu punya surga, nggak ada hak gue untuk menghalangi surganya orang. Nggak penting juga. Lu dapet surga, surga gua nggak hilang juga. Lu kaya, bukan uang gue yang lu bawa. Nggak ada korelasinya. Tapi lu minta maaf serius. Karena lu ngeburuk-burukin ibu lu, memfitnah-fitnah, menghardik-hardik di media sosial, even bukan dari mulut lu yang asli gitu ya. Hanya lu juga kadang cuman ketak-ketik doang dengan akun-akun lu yang bodong, ya lu minta maaf lagi di media sosial. Kalau udah, lu datangi gua. Hmm. Ini ibunya ada sama gua masih hidup, mumpung masih hidup, masih nafas. Udah 4 tahun loh Fit, anjir berantem-berantem begini, nggak malu apa? Ya kan? Lu datangin, lu bikin permohonan maaf di media sosial, lu tarik semua fitnahan lu itu ya, yang maupun dari mulut orang, maupun dari
akun lu punya palsu ya, lu nggak usah drama, lu udah minta maaf aja, lillahi ta'ala aja. Lu pengen masalah lu semua selesai toh, coba dimulai dari ibu lu, karena memang doa ibu itu luar biasa. Aha. Iya, saya beda bapak, ya kan. Abis itu kita duduk bareng, ini kenapa sampai terjadi seperti ini gitu. Kayoke ngantuk, kayaknya lu ngantuk tabeb. Minum obat kan, gua lagi sakit dan Oh minum ya, lagi obat. sakit, ya kan. Jadi jangan bilang kenapa adiknya begini, kenapa adiknya begitu. Gue juga punya 1000 jawaban, Beb. Kenapa gue begini? Oh, Fitri itu diajarin bicara sama ibu kandungnya. Saya pun diajarin bicara sama ibu kandungnya. Ibu kandung saya sama dia sama. Jadi kalau dia pinter ngomong, gue juga pinter ngomong. Yang ngajarinnya sama. Ya kan, Beb? Jemput sama siapa? Keluar, masuk lagi, nge-lag nggak? Masih. Guys, masih nge-lag nggak? Katanya kakak pihak ketiga yang buat masalah tambah ruwet. Nggak ada yang bikin ruwet, nggak ada. Nggak ada yang bikin ruwet. Yang bikin ruwet ya dia sendiri. Jangan mengkambing hitamkan orang. Ya. Nggak ada. Lu jangan nyalain Yoke, nggak perlu. Yoke itu tidak akan speak up kalau lu nggak jahatin. Gampang. Guys, ini terjadi sebelum guanya ada yang di Sukabumi lah, yang di Betul. apa kan? Betul. Ya Henny lah, ya apa King Arafah kah? Ini tuh terjadi kan kalian tanya, Kak Fitri gimana sih kok bisa kaya? Ya gue ceritain, dapat duit dari mana? Harta goni-goninya Cirina yang notabene dia bilang katanya di podcastnya sama si Jedar Jessica Endar, saya dengan bersumpah nama Allah katanya, saya bilang ke suami saya jangan bawa seapapun, cuman bawa baju aja gitu katanya, jangan bawa harta katanya, Faktanya bawa apa-apa. bawa ke mesin kopi. Itu lukisan lukisan yang anjing. Fitri bilang kalau kasih uang, bukan gua kali, adik kandungnya. Lu Ya. salah. Fitri bilang kalau dikasih uang ke mami dipakai untuk Kak Uji. Iya kah? Salah. Itu mah adik kandung dia. Makanya sampai bisa ke gudang beras kan, karena ditelantarin Makanya maminya. mami nggak punya ATM. Makanya mami salah kamu, salah pengertian kayaknya. Misunderstanding. Kalau sampai Fitri bilang dipakai sama gue, ya itu kan fitnah dia yang baru. Iya. Gue mah kalau nggak punya duit, guys, lu lihat ya gayanya gue begini ya. Gue kalau nggak punya duit, gue ngomong, gue nggak punya duit. Bagi gue duit dong, beres. Ngapain malu, nggak punya uang, kayaknya temennya banyak. Gue kalau nggak punya duit, kecuali gue telanjang sambil jalan, nggak pakai baju, gue malu. Lah kalau miskin mah temennya banyak, ngapain malu? Lah dia sama anak tirinya nggak akur kan? Ya enggak. Dulu dia pernah baik karena ada tujuan. Jadi setiap kebaikan dia itu pasti ada tujuan. Dan karena dia juga mengatur keuangannya, Cencen itu sudah lama, puluhan tahun dia tidak membayar uang anaknya. Kak, kalau buat adik kandung mah wajar. Wajar banget, makanya bantu dong adik kandungnya. Guys, jadi kalau misalnya orang-orang tanya,
Kenapa sih Fitri ini kayak satu, dia dapat harta gono gini dari Cencen. Kedua, Cencen tidak membayar uang anak-anaknya sekolah segala macam juga yang bayar Cirina. Jadi ini benar-benar ibu tiri yang pure jahat, mau menjarain anak tirinya, ya kan? Memisahkan ayah dan anaknya, kurang apa lagi? Ya komplit, yang satu buang anak, yang satu buang ibu. Cocok, Mhm, setelan. mhm. Makanya jadi netizen yuk kita ngoreksi, jangan cepet-cepet ambil kesimpulan ya. Mhm. Kalau ada orang yang flexing-flexing, pura-pura baik. Ya.